شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Diceritakan, sebut saja namaku Melanie, nama samaran. Malam itu suamiku pulang kerja dengan wajah yang kusut. Tampangnya pun nampak acak-acakan, tapi aku tetap menyambutnya dengan baik. Namun saat aku tahu kalau perusahaan tempat kerjanya baru saja mem-PHK dirinya, hatiku pun langsung kecewa. Aku langsung memikirkan bagaimana kami akan menjalani hidup ke depannya. Apalagi aku dan suami masih numpang di rumah orang tuaku. Lantaran panik, aku luapkan emosi pada suamiku. Aku tak kuasa menahannya hingga ibu dan ayah pun tahu kalau suamiku di PHK dan sebentar lagi akan menganggur. Dan sebagai pengantin baru, mimpi untuk membangun rumah tangga bahagia seakan menjadi sirna. Sampai akhirnya suamiku pun memutuskan untuk menjadi tukang ojek. Sulit rasanya menerima keadaannya. Juga bagi keluargaku yang memandang suamiku sebelah mata. Setiap hari aku marah-marah, ditambah lagi uang pemberiannya untuk belanja selalu tidak cukup. Sampai suatu ketika, entah kenapa, tiba-tiba kesehatan suamiku memburuk. Jujur, saat itu ada rasa lega di hatiku. Tapi di sisi lain aku juga sedih karena memang aku menyayangi suamiku. Lantaran tidak terawat dengan baik, sikapku juga ketus. Setelah 3 bulan sakit, suamiku pun ditemukan meninggal di atas tempat tidur. Air mataku pun keluar, tapi karena dorongan emosi, aku justru merasa lega dengan kejadian itu. Keluargaku juga tampak biasa saja, seakan memberi sinyal jika ini lebih baik bagiku. Setelah 14 hari kematian suamiku, aku mulai merasa sedih lantaran kehilangan sosok orang yang begitu mencintaiku. Aku teringat saat awal kami bertemu, kami pacaran dan sampai akhirnya menikah. Lalu aku iseng-iseng membuka album foto saat kami menikah dulu. Saat melihat fotonya tengah duduk di pelaminan dengan pose saling menyuapi makan, aku pun tersenyum-senyum sendiri. Dan saat albumku balik, aku pun melihat sebuah amplop coklat dengan tulisan di atasnya, surat untuk istriku. Hatiku berdetak, ada apa dengan surat itu yang seakan dirahasiakannya kepadaku. Saat kubuka dan kubaca, air mataku pun tak terbendung. Aku menangis haru dan meraung menyebut nama suamiku sambil meminta maaf. Buat istriku tercinta, maaf jika suatu hari aku akan meninggalkanmu. Sejak aku dipecat dari perusahaan, hati ini remuk sekali. Aku menangis sepanjang jalan memikirkan nasib kita ke depan, memikirkan impian-impian kita. Aku tahu ini berat, tapi aku harus menyampaikannya kepadamu. Tapi setelah sampai di rumah, saat aku cerita, kau malah marah besar. Matamu merah, bahkan malam itu kau tak menyiapkan makanan untukku yang terpaksa tidur dengan kondisi lapar. Keluargamu pun juga langsung marah seakan mengoroyokku. Aku sadar betul aku salah. Tapi apa kuasaku karena aku tak memiliki kekuatan apapun. Esok harinya aku langsung mencari kerja, tapi memang belum ada satupun lamaranku diterima. Seminggu aku menganggur, aku memilih jadi tukang ojek untuk sementara memenuhi kebutuhan kita. Namun saat itu dirimu merasa sudah begitu jauh, tak lagi ku kenal. Aku merasa begitu asing tinggal bersamamu.
Pulang malam hari tak ada lagi makanan yang kau siapkan. Maafkan aku istriku. Bukan aku ingin kita terpuruk begini, tapi aku selalu usaha demi mimpi kita. Sampai suatu hari aku mendengar ada seseorang milioner sedang mencari hati yang akan dicangkokkan kepadanya. Aku tak berpikir lagi dan menghubungi nomor tersebut. Tubuhku langsung dites kesehatan, mulai dari darah hingga riwayat penyakit. Alhamdulillah semua cocok dan memenuhi syarat. Dan yang paling membuatku senang, harga hatiku dibayar 5 miliar istriku. Aku senang bukan main, dan paling tidak itu bisa menjadi jalan kita menggapai mimpi. Sekarang uang itu berada di selembar cek di amplop ini. Awalnya aku ingin memberi kejutan saat membeli rumah, dan tentu itu akan membuatmu senang, bukan? Tapi takdir berkata lain, sayang. 10 hari sejak aku menjual hatiku, kondisiku mendadak buruk. Aku tak kuasa menahan sakit, dan mungkin saat kau baca surat ini aku telah tiada. Tapi paling tidak pakailah uang itu. Aku rasa uang itu cukup untuk membeli rumah seperti yang kau mau. Hanya itu yang bisa aku berikan kepadamu. Aku tahu selama ini aku tidak berguna, tapi aku juga tidak mau menyusahkan. Mungkin dengan apa yang kulakukan ini akan membukakan hati kecilmu untuk kembali mencintaiku. Sengaja surat ini aku sisipkan di album foto pernikahan kita, karena saat kau sedang merindukanku, saat itulah aku merasa berguna untukmu. Selamat tinggal sayang. Aku akan selalu merindukanmu di setiap hari-harimu. Dari suamimu yang selalu mencintaimu. Saat itu juga setelah selesai membaca surat itu, aku langsung mendatangi makam suamiku. Aku minta maaf karena telah salah terhadapnya, dan benar, hanya ia seorang yang paling kucintai juga mencintaiku. Sallallahu alaika ya habib Allah.